도저히. Akibat pemberontakan para pemegang saham membuat pimpinan Yang Chul menjadi cemas. Setelah apa yang mereka lakukan kepadanya, di awal mereka selalu memuji perusahaan Sun-Yang Motor atas produk-produk yang mereka terbitkan. Tapi kini berubah, mereka justru menyerang pimpinan Yang Chul karena ketidakpuasan mereka tentang perusahaan Sun-Yang Motor yang semakin hari semakin menurun performanya. Ditambah permasalahan yang belum selesai atas pengangkatan Do Jun belum juga usai, ia harus dihadapkan ke melut permasalahan yang bertubi-tubi menghantuinya. Oleh sebab itu beliau berencana akan menjual Sun-Yang Motor karena penurunan performanya di pasar otomotif semakin anjlok. Jika krisis yang ia hadapi tidak bisa diselesaikan, jalan satu-satunya menjual perusahaan tersebut. Akibat harga mobil di pasaran yang terlalu mahal membuat konsumen enggan membelinya dan berpaling untuk mencari yang lebih murah tapi berkualitas. Do Jun tanpa sengaja mendengar semua pembicaraan itu. Ia pun menjelaskan perihal permasalahan yang dihadapi oleh kakeknya. Dari segi aspek, produk Sun-Yang Motor mungkin dibilang ketinggalan dari perusahaan lainnya. Dengan para pesaing berlomba-lomba meluncurkan mobil yang sangat jauh lebih baik dan efisien. Meski seperti itu tidak membuat perusahaan Sun-Yang Motor menghentikan pasca produksinya. Mereka terus berupaya meluncurkan mobil yang berkualitas tinggi tapi tetap ramah di kalangan bawah seperti merek mobil yang akan mereka luncurkan, yaitu Apollo. Para petinggi Sun-Yang Motor menggadang-gadang kalau mobil Apollo tidak akan laku keras di pasaran. Bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai produk gagal. Bukan tanpa alasan, karena memiliki performa jelek di kalangan pemegang saham membuat mereka ragu akan hal itu, yang akan membuang uang mereka secara cuma-cuma karena memasarkan produk yang di bawah standar. Mengenai hal itu, Do Jun meminta persetujuan pimpinan Yang Chul untuk menyerahkan hak promosi dan otoritas mobil Apollo kepadanya, sekaligus membuktikan kepada orang-orang bahwa mereka telah salah menilai tentang Sun-Yang Motor. Setelah disetujui oleh pimpinan Yang Chul, Do Jun segera mengadakan rapat bersama para pegawai dan petinggi, menjelaskan strategi bagus dengan memanfaatkan perhelatan akbar Piala Dunia dengan mereka harus ikut andil dalam bagian promosi sepak bola. Secara kebetulan perhelatan akbar 4 tahun sekali ini akan diadakan khususnya di negara Asia. Sebagai langkah terakhir, mereka akan memprediksi setiap laga pertandingan sepak bola berlangsung dan menyebarkan setiap iklan spanduk yang mereka ramalkan di pusat kota. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Do Jun mengetahui di masa depan yang akan terjadi di masa sekarang. Akan tetapi itu tidak mudah dengan situasi yang dihadapi oleh Do Jun dan Pak Se-yun. Keduanya gagal bekerja sama dengan perusahaan cabang Sun-Yang Card. Padahal kedua belah pihak akan memiliki keuntungan yang sangat besar jika mereka bersatu. Karena terpengaruh oleh Pak Yongki membuat CEO Sun-Yang Card menolak tawaran dari Do Jun. Meskipun Do Jun adalah pemilik Sun-Yang Card, kesempatan itu dihalangi oleh Pak Yongki yang berupaya menghalangi peluncuran Apollo. Seperti yang diketahui jika Apollo digadang-gadang akan gagal, mereka harus memutar otak untuk mencari perusahaan kartu lainnya yang akan menyediakan para kreditur. Sementara itu, kondisi pimpinan Yang Chul hampir saja diketahui oleh Yeon Min. Dengan beliau sempat membocorkan bahwa ia akan mewariskan perusahaan kepada putra Pak Yun Ki yang tak lain itu adalah Do Jun, dan mengatakan kalau si nenek akan ngamuk. Beruntung, kejadian tersebut tidak berlangsung lama dengan Do Jun akhirnya tiba dan langsung membawanya. Kabar perencanaan pimpinan Yang Chul yang akan menjual Sun-Yang Motor kini sudah diketahui oleh Do Jun. Karena krisis perusahaan tersebut sulit untuk diselesaikan dan beliau memilih untuk menyerah. Tentu saja Do Jun lewas dengan perkataan sang kakek atas rencananya tersebut. Padahal tinggal selangkah lagi Do Jun akan meluncurkan mobil Apollo di pasaran. Seharusnya beliau bertahan sebisa mungkin dengan ia mempertahankannya.
Jika pimpinan Yang Chul melepaskannya begitu saja, perusahaan Sun Yang Motor akan dianggap sebagai kesalahan besar beliau. Dengan kata lain, Do Jun meminta si kakek untuk mempertahankan perusahaan tersebut sampai tim sepak bola Korea Selatan melaju ke babak semifinal. Do Jun bertaruh kepada si kakek untuk mempertimbangkan tawarannya tersebut. Jika tim sepak bola Korea Selatan gagal melaju ke semifinal, beliau berhak menjual Sun Yang Motor tanpa ragu. Secara tak terduga, pimpinan Yang Chul ingin merevisi surat wasiatnya. Seperti yang diketahui dari sebagian anak-anak beliau dan cucunya, hanya Do Junlah satu-satunya yang peduli terhadap pimpinan Yang Chul. Di samping itu, si nenek sempat mencurigai gelagat Hyun Min yang diam-diam selalu mengamati apa yang terjadi di keluarganya, seperti apa yang dialami oleh pimpinan Yang Chul saat ini. Singkatnya, tibalah perhelatan Piala Dunia. Semua orang sangat gembira dan antusias demam Piala Dunia. Dengan tim sepak bola kebanggaannya ikut andil di Piala Dunia seperti keluarga Do Jun. Spanduk iklan yang terus mengudara membuat orang-orang mulai tertuju kepada Sun Yang Motor dengan ramalan itu dan membuat kehebohan di tengah masyarakat atas ramalan dari Do Jun. Singkatnya, tim Do Jun berhasil memasarkan mobil Apollo yang melampaui batas. Benar-benar ekspektasi tinggi terhadap penjualan dari demam sepak bola. Berhasil memuncaki di pasaran otomotif, sekaligus mendapatkan penghargaan dari Guinness World Record atas penjualan mobil Apollo terjual laku keras dengan waktu yang singkat. Kabar tersebut sudah sampai kepada pimpinan Yang Chul. Beliau sangat bangga atas penjualan mobil tersebut. Tiba-tiba pimpinan Yang Chul ngacah ngabaranyai membuat kekhawatiran Sekretaris Lee terhadap pimpinan dengan kondisinya semakin hari semakin menurun. Kesetiaan Sekretaris Lee diuji dengan ia tanpa ragu mengusap acah beliau dengan sapu tangannya, sambil mengatakan bahwa ia yakin keajaiban akan datang pada perusahaan Sun Yang dan tim sepak bola mereka, sekaligus menyarankan beliau untuk nobar bersama Do Jun. Di satu sisi, Hyun Min semakin penasaran dengan tingkah laku si nenek, sangat menutup diri agar anggota keluarga tidak boleh bertemu ataupun bertegur sapa terhadap pimpinan. Ia pun berdalih bahwa saat ini beliau harus segera meminum obat, dengan begitu Hyun Min akan mengetahui penyakit apa yang diderita oleh kakeknya. Sayangnya, ia kepergok oleh si nenek dengan aksinya melewati batas sebagai seorang menantu tersebut. Secara mengejutkan, Hyun Min membeberkan fakta yang mencengangkan kepada si nenek bahwa Do Jun akan menjadi pewarisnya. Seketika si nenek ruas, marah dan tidak percaya dengan suaminya memberikan kekayaannya kepada Do Jun. Alih-alih memberikannya kepada Pak Yongki, si nenek semakin dibuat takut dengan ia melihat pimpinan Yang Chul sudah tergeletak di lantai terbujur kaku. Do Jun panik mendengar teriakan si nenek. Dalam situasi sekarang, mereka ketakutan dengan kondisi dari pimpinan Yang Chul. Meski tempo hari si nenek menaruh dendam terhadap suaminya dan melakukan upaya pembunuhan berencana, bagaimanapun juga ia sangat mencintainya. Sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari sebelum beliau dinyatakan meninggal dunia. Kebetulan Do Jun adalah orang terakhir bersama pimpinan Yang Chul. Saat itu Do Jun ingin menyampaikan bahwa prediksinya tidak pernah meleset. Ia pun menang taruhan bersama pimpinan Yang Chul. Perpisahan tersedia adalah perpisahan untuk selamanya. Tak lama kemudian datang seorang wanita yang baru sampai di Korea, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Jin Ye Jun, putri dari pasangan Pak Dongki dan Bu Jina. Selama ini Ye Jun tinggal di luar negeri karena dia ikut andil dalam komunitas amal mewakili Sun Yang Group. Semua orang mulai ketar-ketir dengan warisan yang ditinggalkan oleh pimpinan Yang Chul akan jatuh kepada siapa. Mereka sudah menduga bahwa ahli warisnya jatuh kepada Do Jun. Tibalah hari pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pimpinan Yang Chul. Semua anggota keluarga mendapatkan bagian mereka masing-masing, terkecuali hanya Do Jun yang tidak mendapatkan warisan sama sekali. Membuat semua anggota keluarga terkejut dengan isi surat wasiat tersebut. Sekaligus menjadi pertanyaan besar bagi sebagian orang, termasuk Pak Seyun dan Rachel.
Bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan pimpinan Yang Chul tidak meninggalkan warisan sepeser pun kepada Dojun. Padahal ia adalah orang yang paling dekat di antara semuanya. Dojun yang terus ditanyai oleh orang-orang kenapa ia tidak mendapatkan warisan dari kakeknya, membuat muak akan hal itu, sehingga amarahnya tak terbendungkan. 나 진짜 모르겠어요. 나한테 순양을 물려주겠다는 말은 왜 한 걸까요? 할아버지 당신한테 난 누구였을까요? 할머니처럼 한번 살아보려고요? 우리 할머니. Singkat cerita, si nenek memberikan lampu hijau kepada anak-anaknya untuk memperebutkan sebagai seorang pemimpin di Sunyang Group secara adil dan baik memimpin perusahaan. Diam-diam si nenek pemilik saham terbesar di antara keluarga lainnya. Mereka semua diharuskan untuk sebisa mungkin mengumpulkan saham sebanyak-banyaknya agar bisa menjadi pemilik Sunyang Group. Bukan tanpa alasan Bu Huayong mendatangi Pak Yun-ki, memintanya untuk membujuk Dojun agar dia mau mengembalikan saham Sunyang Department Store-nya. Dengan begitu Bu Huayong akan memberikan saham yang dimiliki di perusahaan Sunyang Insurance kepada Dojun. Secara tak terduga Pak Yun-ki, Dojun, dan Sekretaris Lee mempunyai rekaman CCTV yang menunjukkan kondisi dari pimpinan Yang Chul. Pak Yun-ki bersikeras ingin mempublikasinya kepada semua anggota keluarga agar warisan itu tidak jatuh kepada orang yang salah. Alih-alih setuju akan pendapat ayahnya, Dojun justru sebaliknya, ia tak rela jika kakeknya yang sudah tenang dipermalukan oleh putranya sendiri karena menentang surat wasiat tersebut. Dojun meminta Sekretaris Lee untuk menghapus semua rekaman CCTV tersebut. Sebelum itu, Min Yong yang berhasil menggeledah galeri SIM membuat nyawanya dalam bahaya dengan dia memburu seorang konglomerat yang mempunyai kekuasaan dan koneksi di mana-mana. Beruntung, Ha In-suk datang untuk menolong Min Yong atas instruksi dari Dojun. Dojun meminta Min Yong untuk menghentikan penyelidikan kasus ini, karena ia berada dalam pusaran orang yang licik dan nekat melakukan apa saja yang akan menghalalkan rencana mereka meskipun harus membunuh seseorang dalam anggota keluarga. Namun, Min Yong tidak takut akan ancaman mereka. Ia akan tetap pada prinsipnya, mengungkap kejahatan meski itu sangat beresiko dalam kasus ini. Karena alasan satu-satunya adalah Dojun. Min Yong tidak ingin orang-orang terus melukai orang yang dicintainya. Dojun gagal membujuk Min Yong untuk menyerah dan berhenti sampai di sini saja. Setelah itu, Dojun langsung menemui neneknya untuk meminta berhenti mengganggu jaksa Seo Min Yong. Karena Dojun tak akan membiarkan siapapun yang mencoba melukai Min Yong. Itu semua ia lakukan demi kebaikan si nenek. Tak berselang lama, si nenek diliputi kegelisahan dengan Min Yong sudah mengetahui semua kejahatannya. Ia pun menghubungi Dojun apa yang harus si nenek lakukan. Tentu, Dojun mengincar saham dari si nenek agar ia bisa menjadi CEO dari perusahaan induk keuangan Sunyang. Permasalahan semakin rumit dan tumpang tindih dengan semua anggota menentang tindakannya. Dan Pak Yun-ki sudah mengetahui jika ibunya lah dalang dari kecelakaan itu. Di masa lalu, pimpinan Yang Chul berpaling dari si nenek Lee. Dan hasil hubungan terang itu terbentuklah si Jabang Orok di luar nikah, yaitu Pak Yun-ki, anak dari tidak sahnya pimpinan Yang Chul bersama wanita lain. Selama bertahun-tahun si nenek sudah dihianati dengan ia harus membesarkan anak hasil hubungan terangnya itu. Untuk kedua kalinya dihianati oleh pimpinan Yang Chul dengan beliau berencana mewariskannya kepada putra Pak Yun-ki, membuatnya murka. Atas dasar itulah beliau melakukan kejahatan kepada Dojun, bertujuan agar Pak Yun-ki bisa menjadi kepala grup Sunyang. Alih-alih senang dengan sang ibu berpihak kepadanya. Namun sebaliknya, Pak Yun-ki kesal dengan ibunya. Ia membongkar fakta kejahatan yang dilakukan oleh ibunya sekaligus memberitahu bahwa Dojun sudah mengetahui semuanya. Si nenek sekarang terancam di penjara atas kejahatan yang ia lakukan sudah diketahui oleh pihak berwenang. Di samping itu, Dojun menerima telepon dari Min Yong, tetapi ia membiarkan telepon itu berdering. Seharian penuh Dojun terus memutar otaknya apa yang harus dia lakukan saat ini agar Min Yong tak berani menyentuh neneknya. Tak lama kemudian ia pun mengutus ayahnya untuk menjemput si nenek. Dojun sudah menyiapkan tempat aman agar pihak berwenang tidak akan menangkapnya, karena status beliau sudah naik menjadi tersangka. Dari sekian anak-anak beliau yang paling mengerti perasaan seorang ibu hanya Pak Yun-ki lah yang sangat memahami isi hatinya.
Walaupun Pak Yongki selama ini tidak pernah dianggap anaknya oleh ibu tirinya, karena kejadian di masa lalu membuatnya harus menjalani peran menjadi sosok ibu palsu yang baik kepada Pak Yongki demi pimpinan Yang Chul. Meskipun ia harus melihat pengkhianatan dari hasil hubungan terang benderang suaminya. Terlepas dari hubungan yang rumit ini tak membuat Pak Yongki membenci ibunya dengan tindakannya itu. Pak Yongki masih menyayangi ibu tirinya walaupun tidak pernah diakui dan sering terlupakan. Kabar kepergian Nenek Lee sudah diketahui oleh Min Yong bahwa kemungkinan besar itu adalah ulah Do Jun yang mencoba melindungi neneknya agar tidak tertangkap. Namun hal itu jelas Min Yong sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Do Jun yang berusaha menutupi kejahatan keluarganya. Do Jun membujuk Min Yong untuk kali ini saja ia mendengarkannya dan setuju dengan rencananya itu. Jika Min Yong menuruti permintaannya, ia akan berhenti setelah berhasil menjadi CEO perusahaan induk keuangan Sunyang. 너 더 나빠질 거야. Padahal ia sudah mempunyai rencana untuk melamarnya jika ia diangkat menjadi CEO di perusahaan induk keuangan Sunyang. Akibatnya, Min Yong harus dipindahkan ke divisi investigasi karena ia terus-terusan memburu keluarga Jin dan membongkar kejahatan mereka. Sementara itu, kabar bahagia dirasakan oleh pasangan baru ini. Mereka pun akhirnya mendapatkan hasil yang indah, tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Dari hasil berjelajah ke cabang rimbun gelap dan becek terbentuklah sebuah mahakarya yang sangat istimewa antara ulah dua orang menjadi satu. Secara singkat disebut dengan istilah orok. Esok harinya rapat dewan kembali diadakan untuk mengangkat salah satu dari kedua kandidat. Yang sudah resmi hanya Sekretaris Lee dan Do Jun lah. Namun sayangnya semua orang dihebohkan dengan pesan berantai. Menuduh jika Do Jun adalah orang yang mencoba menyerang pimpinan Yang Chul. Kabar santer itu terus-menerus semakin panas, dengan Sekretaris Lee juga mengkhianatinya. Meskipun sudah menyangkal tuduhan itu, Do Jun masih tetap dianggap sebagai orang yang mencoba mencelakai kakeknya. Tidak ada yang percaya kepada Do Jun. Sehingga Do Jun didiskualifikasi karena beranggapan memiliki latar belakang yang buruk kepada pimpinan. Secara resmi, Sekretaris Lee diangkat menjadi CEO-nya. Sekarang Sekretaris Lee bersama keluarga Jin menyerang Do Jun dan menghalangi jalan ninja Do Jun bertujuan agar tidak melenggang bebas mendapatkan Sunyang Group. Walau seperti itu tidak membuat Do Jun menyerah begitu saja. Meskipun orang-orang terus bertubi-tubi menyerangnya, satu hal yang pasti, ia sudah membuat strategi yang bagus untuk membuat mereka ketar-ketir nantinya. Secara mengejutkan, Pak Chang Jae menentang keras pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang dengan alasan bahwa para konglomerat tidak boleh menghindari pajak warisan. Seperti yang selalu diucapkannya tempo lalu sebelum beliau menjadi wali kota, bahwa ia akan memburu para konglomerat. Do Jun berhasil membuat huru-hara di keluarga Jin, dengan ia berhasil memprovokasi masyarakat agar menentang perusahaan induk tersebut. 할아버지께서는 이 실장님 이름을 빌린 차명계좌라고. 왜 이런 대접을 받아야 돼? 내가 왜? Kemudian Do Jun mendapatkan kiriman paket dari Sekretaris Lee yang berisi sebuah kunci berangkas beserta video pimpinan Yang Chul sebelum wafat. Rupanya beliau mempunyai alasan tertentu mengapa ia tidak memberikan warisan kepada Do Jun, karena ia mengetahui jika Do Jun akan tetap melindungi Sunyang Group. Awalnya terlihat baik-baik saja dengan mereka berhasil mensahkan isi surat wasiat tersebut. Namun, tiba-tiba delirium mulai mempengaruhi dirinya sehingga pimpinan Yang Chul cukup kesulitan mengenali Do Jun. Beruntung, beliau rupanya masih mengenali Do Jun sebagai cucu favoritnya. Tak berselang lama, Do Jun mendatangi Bang Hangang. Tetapi ketika Do Jun membuka berangkas itu, ia mendapati sebuah berkas bernama Micro Project. Secara mengejutkan, Do Jun mendapatkan kekayaan yang sangat fantastis dari perusahaan cangkang tersebut. Hal itu mengingatkannya pada masa depan tentang berkas itu menjadi awal mula permasalahan yang ia alami dengan dirinya mati setelah dijebak atas tuduhan penggelapan dana oleh keluarga Jin. Tempatnya mengabdi seperti seorang anjing yang tidak pernah menggonggong kepada pemiliknya. Sekarang, kejadian itu apakah mungkin akan terulang kembali kepada dirinya dengan ia adalah keluarga Jin di masa sekarang? Lantas, Do Jun pun menanyakannya langsung kepada Sekretaris Lee, kenapa pimpinan Yang Chul memberikan dana taktis yang selama bertahun-tahun disembunyikan oleh kakeknya. Sekaligus menjadi pertanyaan besar kenapa Sekretaris Lee memberikannya.
Mungkin saja ia bisa menyembunyikan ini semua karena anggota keluarga tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya bersama pimpinan. Ataukah mungkin ini akan menjadi kesetiaan terakhir yang dilakukan oleh Sekretaris Lee sebelum beliau melebarkan sayapnya menjadi seorang pemimpin baru di perusahaan induk keuangan Sunyang. 그건 내 선택이 아니지만 운영을 내줄 순 없어요. Di samping itu, Pak Changjae harus mengakui jika lawan yang dihadapinya bukanlah tandingannya, dengan ia kalah unggul. Di tengah kekecewaannya yang mungkin tidak ada lagi harapan untuk menjadi presiden, ia harus mendapatkan omelan Bu Huayong yang menentang keputusannya menolak pendirian perusahaan induk keuangan Sunyang. Bu Huayong meminta Pak Yongki untuk mendukung lawan dari suaminya, alih-alih mendukung Pak Changjae. Sebaliknya, mereka memilih kandidat presiden yang lebih unggul. Berbeda dengan Ye Jun, meminta sang ayah untuk memanfaatkan situasi opini publik tentang pernyataan oleh Pak Changjae tempo hari. Dengan Pak Dongki harus segera mandiri dari Sunyang Group, memisahkan diri dari keterikatan perusahaan Sunyang, supaya ayahnya bisa menjadi kepala grup Sunyang, yang menjadi perebutan oleh kedua kakak beradik ini. Pak Dongki langsung bertindak cepat, dengan ia langsung memecat semua orang termasuk Pak Seyun. Hal itu sudah dibaca oleh Do Jun bersama Pak Seyun dengan Pak Dongki mulai bergerak melawan kakaknya. Kemudian keduanya bertemu untuk membicarakan Sunyang Card dengan Do Jun akan berniat menjualnya kepada Pak Dongki. Do Jun kembali menjebak Pak Dongki untuk masuk ke dalam perangkatnya, sekaligus menjadikannya sebagai umpan untuk peperangan di antara hubungan Pak Yongki dan Pak Dongki, supaya mereka berseteru karena permasalahan posisi kepala grup Sunyang. Dengan ambisinya merubah menjadi obsesi terhadap sebuah jabatan kosong. Meskipun sudah diperingati oleh putrinya, Pak Dongki sangat keras kepala ingin membeli Sunyang Card. Bagaimanapun juga ia tidak akan membiarkan kesempatan emas ini terlewatkan. Pak Dongki sangatlah mempercayai ramalan yang dikatakan oleh Sekretaris Beck, sehingga ia pun terbuai dengan semua itu dan bertekad membeli Sunyang Card. Akan tetapi, ia juga dihantui dengan ramalan Pak Yongki yang akan memiliki karir cemerlang ke depannya. Namun, hal itu disadari oleh Pak Dongki dengan rencananya memisahkan Sunyang Investment dari Sunyang Group. Sudah dibocorkan kepada Pak Yongki oleh Do Jun. Ia pun marah besar akan tindakan Do Jun. Tapi, itu tak lama dengan Do Jun setuju akan menjualnya secepatnya dengan harga 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan oleh Pak Dongki. Meskipun sangat mahal, Pak Dongki tetap akan membelinya dengan setengah harga. Tetapi Do Jun tak akan melepaskan Sunyang Card begitu saja. Dengan strategi ia menginginkan 2% saham dari Sunyang Corporation, dengan begitu ia akan sepenuhnya melepaskannya. Setelah memancing Pak Dongki masuk dalam perangkapnya, Do Jun akhirnya mengetahui jika Pak Dongki diam-diam mempunyai dana taktis fantastis yang tidak diketahui oleh anggota keluarga Jin. Dengan rencana tersebut, sekarang Do Jun mendapatkan keuntungan besar. Berbeda dengan Pak Changjae justru mendapat durian runtuh. Meskipun ia harus kalah, tapi Pak Changjae ditunjuk oleh lawannya untuk menjadi Menteri Kehakiman. Permasalahan mulai menghadapi Pak Dongki, berawal dari kekalahan dari kandidat yang mereka dukung, mengalami kekalahan. Sehingga Pak Yongki menyalahkan semuanya. Ditambah krisis perusahaan Sunyang Card mengalami peristiwa yang tidak terduga. Oleh sebab itu, Pak Dongki terancam bangkrut dengan Sunyang Card tak dapat membayar uang muka nasabah. Bagaimanapun juga, Pak Yongki tidak akan membiarkan hal itu menimpa perusahaan Sunyang Card mengalami kebangkrutan. Lantas, ia pun memberikan penawaran kepada Do Jun untuk menjualnya. Sayangnya, itu tidak mudah dengan Do Jun menambah penawaran 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan. Bukan tanpa alasan, tawaran itu sepadan dengan ia akan memberikan saham Sunyang Corporation yang sebelumnya telah menjadi jaminan oleh Pak Dongki. Setelah berpikir panjang, Pak Yongki pun memutuskan untuk membelinya, walaupun dengan harga tinggi, bertujuan untuk melindungi Sunyang Group. Singkat cerita, Do Jun mendatangi perusahaan Sunyang Card sesudah kesepakatan itu disetujui. Ia pun melihat selembaran kertas iklan rentenir di mana-mana, mencoba memberikan solusi kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Di masa depan, keluarga Do Jun mengalami kesulitan berkepanjangan dengan ia tidak bisa membayar tagihan biaya rumah sakit adiknya. Berulang kali mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya. Namun, kenyataannya tidak ada satupun yang ingin membantunya.
Tetapi ia dihadapkan dengan situasi sulit dengan ayahnya meminjam kepada rentenir. Membuatnya harus banting tulang siang dan malam untuk bertahan hidup dari yang namanya kemiskinan. Akibat terlalu berlebihan sibuk mencari uang membuatnya menjadi kelelahan bekerja sampai tidak bisa istirahat. Yang mana Do-jun mulai terpengaruh dengan rasa kantuk yang amat berat mengganggunya. Akibatnya ia pun diseret keluar oleh penumpang. Anehnya, ia melihat Do-jun asli berada tepat di depannya saling menatap satu sama lain. Memiliki takdir yang berbeda, hidup di waktu yang sama, di bawah langit yang sama. Namun, dunia mereka berbeda. Lalu Do-jun berkata, kita terpisah dunia, bak kehidupan sebelumnya, dan kehidupan ini di orbit yang jauh. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.